Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firasidi Ismail dengan NPM 0735231111. Di sini saya akan membuat tugas UTS dari PBO atau pemrograman berbasis objek. Yang dimana tugasnya itu disuruh nomor satu kelasnya itu minimal 5, nomor 2 objek minimalnya 10, nomor 3 masing-masing kelas dan objek itu harus memiliki atribut itu minimal 3. Nomor 4, masing-masing kelas dan objek itu memiliki function minimal 3. Terus nomor 5, ada konstruktor, inheritance, polymorphism, dan enkapsulasi. Itu saja codingannya. Di sini sudah saya buat sebelumnya. Ini mengenai dari soal tadi yang terdapat ini 5 kelas, minimal 5 kelas, dan objeknya itu minimal 10. Atributnya itu minimal 3 dari per kelas dan fungsinya itu minimal 3 juga dari per kelas. Terus terdapat ini konstruktor. Konstruktor itu sudah saya buat. Jadi konstruktor itu dia sudah memiliki ini sudah mengisi dari semua kelas. Jadi dia setiap kelas itu sudah memiliki konstruktor. Terus kalau inheritance itu ada admin dan member dari user atau membership dari user. Terus ada polymorphism. Polymorphism itu metode yang sudah ditampilkan digunakan secara berbeda di admin dan member. Langsung saja kita masuk kepada codingannya. Itu sedikit penjelasan sebelum masuk ke codingannya. Terus lanjut ke kelas pertama di sini. Sudah saya buat kelas induk. Yang saya buat di sini ini mengenai dari project OP perpustakaan. Pada kelas pertama di sini saya menggunakan kelas induk atau kelas user. Terus lanjutkan dengan atribut protect agar bisa diakses oleh kelas turunan. Yang dimana protect itu sudah saya buat terdapat ada 3 protect, ada ID, nama, sama email. Protect itu dia hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri atau kelas turunan. Terus lanjut dengan public function constructor. Yang pada codingan di sini dia ini disuruh konstruktornya itu untuk mengisi data awal. Yang mana data awalnya itu terdapat ada ID, ada nama, sama ada email. Terus lanjut public function apa ini menampilkan informasi user. Yang mana kita menggunakan public function yang public itu yang dimana dapat diakses dari mana saja dan menampilkan info dari ID, maka keluar ID, info dari nama maka memerlukan nama, info dari email maka dia memerlukan email. Dan di sini dia ini setiap baris dia mengeluarkan setiap baris. Jadi lanjut pada kelas turunan atau kelas kelas turunan kedua itu admin. Kelas admin di sini dari extend user atau dia mengambil dari ini mengambil data dari pada user di sini. Terus lanjut kita masuk pada private string role yang dimana private itu hanya bisa diakses oleh kelas turunnya sendiri. Terus melakukan role di sini tambahan khusus dari adminnya sendiri. Terus lanjut dengan pada codingan sini mengenai dari konstruktor yang memanggil konstruktor user. Di mana kita membuat public function dari konstruk yang di dalamnya itu terdapat ID, nama, email, dan role. Terus lanjutkan dengan parent, terus konstruk lanjut dia memanggil konstruk dari user yaitu ada ID, nama, sama email. Yang dimana di sini dia mewarisi atribut dari user. Terus dari role tambahan khusus dari admin. Lanjut dengan fungsi khusus admin
menambahkan buku. Di sini menggunakan public function lagi, dari tambahan suatu buku, terdapat buku, harus itu kita memanggil dari buku, terus menampilkan admin dari nama, atau kita menampilkan admin dari nama yang kita mau isi atau kita buat. Terus kita menambahkan buku, terus buat lagi buku mengenai dari judulnya yang mau diambil. Terus lanjut dengan override method. Di sini dia menampilkan data tambahan role, di mana menampilkan tampilan info dari parents, menampilkan info juga, terus dia menampilkan role-nya dari sini, role dari suatu memanggil konstruktor user. Terus lanjut pada kelas ketiga, kelas dari turunan member. Di sini kelas member extend user, kita di sini menggunakan privat agar bisa diakses kelas turunnya sendiri dan tidak boleh diakses dari mana saja. Terus di sini dia menyimpannya dalam jumlah pinjaman. Terus lanjut dengan public function construct dari nama ID, nama, email, dan jumlah pinjamannya itu sama dengan 0. Karena di sini merupakan dari konstruktor dengan nilai default yang dimana jumlah pinjamannya itu sama dengan 0. Terus lanjut dengan fungsi. Fungsi dari suatu peminjaman buku, terus dia menampilkan nama seseorang yang meminjam buku dan berisi dari judulnya, terus mengubah ke jumlah pinjaman, di mana kuningan tersebut di sini dia merupakan fungsi untuk meminjam buku. Terus dilanjutkan dengan override. Override yaitu public function menampilkan info, menaruh parents lagi di sini, dia menampilkan info dari atas, terus echo itu menampilkan lagi dari jumlah pinjaman. Maka kalau kita buat jumlah pinjaman, maka dia terbaca jumlah pinjamannya. Jadi pada kuningan di sini dia terdapat dua metode, yaitu override method menampilkan dengan tambahan jumlah pinjaman dan dari fungsi untuk meminjam buku. Terus lanjut dengan kelas buku, yaitu kelas keempat. Kelas buku pertama, di sini kita menggunakan private string ID buku yang terdapat ada 3 privat yang tidak dapat akses dari mana saja. Maka yang di dalamnya itu terdapat ada ID buku, ada judul, dan ada penulis. Jadi lanjut kita membuat public function dari construct yang dimana agar bisa membaca dari private string tersebut, kita mengubah menggunakan konstruktor dari ID buku, judul, sama penulis. Terus dia menampilkan ID buku sama dengan ID buku, terus menampilkan lagi judul sama dengan judul, terus penulis dia menampilkan lagi penulis. Terus di sini ada getter. Di sini kita menggunakan public function dari suatu judul buku, terus kita return. Dari returnnya itu dia bisa membaca dari judul tersebut. Jadi menggunakan getter yang dimana dia menampilkan metode dari suatu nilai atau suatu judul buku tersebut. Terus kita membuat lagi public function menampilkan info dan dia membaca dari buku ID, dia terbaca ID buku, terus ada judul, dia membaca judul, terus ada penulis, dia mengeluarkan lagi penulis. Jadi pada kuningan tersebut di sini dia menampilkan info lengkap buku dari suatu tampilan info.
Terus lanjut ke kelas terakhir, yaitu kelas peminjaman. Kelas kelima, yaitu kelas peminjaman yang dimana kita membuat privat member. Member terdapat privatnya itu ada 3. Terus privat dari buku lagi, kita membuat buku. Privat dari string, kita membuat tanggal. Terus lanjut dengan public function construct. Kita membuat public function dari construct ini agar bisa membaca dari suatu privat, agar dia bisa diakses dari mana saja. Membuat member, kita pindahkan dari buku ke buku, terus tanggal. Terus kita membuat agar dia terbaca member ke member, terus buku sampai buku ke buku, dan tanggal ke tanggal. Terus lanjut dengan kita menampil public function lagi menggunakan tampilan data pinjam. Yang dimana di sini dia hanya dapat menampilkan data peminjaman, terus kita membuat agar terbaca peminjam oleh siapa dari suatu member dan menampilkan info. Terus buat lagi buku, nama buku, terus dia terbaca buku sama judul bukunya. Terus kita buat lagi pada tanggal yang misalnya tanggal berapa, terus dia mengeluarkan tanggal peminjamannya. Jadi sudah ada tanggal yang sudah saya buat. Jadi ini merupakan info dari member yang sudah ditampilkan pada fungsi ini. Terus kita membuat echo dari simulasi. Untuk membaca simulasi, terus membuat buku satu itu sama dengan nama buku baru. Misalnya kita mengisi buku pertama, terus mengisi lagi nama buku dan nama member. Terus buat lagi buku kedua, buku baru lagi. Ini kode bukunya, terus nama buku sama nama membernya. Terus ini merupakan kita membuat objek dari buku. Terus kita buat lagi membuat objek admin yang dimana terdapat admin 1, admin baru, ini kode adminnya, terus nama dari nama nama member atau nama orang. Terus kita menggunakan email sama jabatannya, atau ini bisa dibilang ini pengurus di area perpustakaan. Terus membuat lagi admin kedua, nama admin baru, ini kode adminnya, terus nama admin, emailnya admin, terus jabatannya di dalam perpustakaan. Terus kita membuat lagi membuat objek member. Jadi dia terdapat 3 objek. Jadi dalam member di sini kita membuat member pertama, kita menggunakan nomor member, terus nama member sama emailnya saja. Jadi seterusnya saya membuat sebanyak ada 4 member di sini. Terus lanjut dengan kita membuat tambahan buku atau menambahkan buku. Jadi kita membuat admin 1, terbaca tambahan buku, maka terbaca pada buku pertama. Kalau admin kedua, tambahan buku, dia membaca tambahan buku, maka terbaca buku kedua. Terus pada member meminjam buku. Member meminjam buku, jika dia meminjam buku maka terbaca buku pertama, terus member kedua dia meminjam buku terdapat membaca ke buku kedua. Terus kita membuat lagi di sini membuat objek peminjaman. Yang dimana peminjamannya di sini akan dia mengeluarkan nama peminjaman yang baru, terus member peminjaman member 1, terus dia mengeluarkan ini member yang sudah ada sebelumnya, nama member, terus yang buku apa yang dipinjam, terus pada tanggalnya sekian. Terus lanjut pada peminjam kedua, sebelumnya sama seperti peminjam pertama.
Terus kita membuat lagi echo, yaitu menampilkan dalam data. Jadi sebelumnya itu ada menampilkan simulasinya. Terus kita membuat echo lagi data, yang dimana codingan di sini dia menampilkan info admin, member, buku, dan data peminjaman. Jadi dia menampilkan nama admin, maka dia terbaca pada tampilan info. Terus member 1 dia menampilkan lagi info, pada buku 1 dia menampilkan info, dan peminjaman 1 dia menampilkan data pinjam. Oke, maka coba kita jalankan atau running. Oke, sebelumnya kita di sini simulasi. Berikut adalah hasil runningnya. Kita lihat simulasi pada buku pertama. Sini pada admin, buku pertama admin Pak Ahmad. Terus dia menambahkan buku PHP OOP. Ini terbaca pada buku admin 1 ke buku ke-1. Terus admin Bu Nia menambahkan buku ke database. Terus yang dimana Ali meminjam buku. Ali meminjam buku PHP OOP. Yang dimana Ali itu member 1. Terus dia meminjam buku ke buku 1 di objek buku. Terus yang ke member 4, Dina meminjam buku database. Mana member 2, maaf. Member 2 dia meminjam buku pada database. Oke. Lanjut pada data di sini dia menampilkan data dari admin 1, yaitu ID-nya itu A001, namanya Pak Ahmad, emailnya ahmad.lib.com. Terus role-nya itu ini jabatannya dalam setengah itu yaitu kepala perpus. Terus lanjut pada data 001, yaitu pada member, ini terbaca pada member 1. Kita lihat di sini member 1 001 Ali, namanya Ali, emailnya itu ali@gmail.com. Terus jumlah menampilkan info dari peminjamannya, yaitu jumlah peminjaman itu 1. Terus lanjut pada buku 1 dia menampilkan info dari buku 1 sini, buku 1 B001. Judulnya itu PHP, terus penulisnya itu Budi. Di mana peminjamnya itu ID 001, nama Ali, emailnya ali@gmail.com. Jumlah pinjamannya itu merupakan 1. Terus buku yang dipinjam itu terdapat pada buku 1, yaitu PHP pada tanggal PHPOP pada tanggal sekian-sekian. Misalnya saya tahu ini 2025 bulan 6 tanggal 16. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan pada kode program yang sudah saya buat sebelumnya, yang dimana itu sudah memenuhi terdapat yang pada soal tersebut sudah diperintahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau berbeda-beda dalam penjelasan. Maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.